Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan demo untuk tugas UAS sistem berbasis mikroprosesor untuk memonitoring kendaraan Reactix CEM Ekar UGM. Kami menggunakan teknologi seperti MQTT, WebSocket. Dan pada ESP-nya sendiri terlihat bahwa dia memiliki web server di mana sudah terlengkapi dengan WebSocket yang dapat mensinkronisasi secara real time dari dua device yang berbeda. Sebagai contoh, ketika kita melakukan start waktu pada device handphone, maka pada device laptopnya juga akan termulai waktunya. Kemudian ketika kita melakukan stop, maka di sini juga akan stop pada detik ke-6. Kemudian kita akan coba reset, maka akan kembali ke nilai 0. Kemudian untuk simulasi jarak dari mobil, kita menggunakan sensor potensiometer. Ketika kita gerakkan, jarak dari mobil akan bertambah. Kami menyeting maksimal jaraknya adalah 15 meter. Kemudian untuk kecepatan, kita simulasikan dengan jarak dibagi waktu. Misalkan kita akan men-start waktunya dan menjalankan distance-nya. ketika mobil bergerak, kecepatan akan berubah juga. Nah, misalnya kita akan stop waktunya dan terlihat bahwa distance-nya 7,26 dan dibagi 10, maka speed-nya itu merupakan hasil pembagian antara keduanya. Kemudian untuk kapan penurunan kecepatan terjadi dapat kita lihat pada dashboard Node-RED pada sebelah sini. Pada dashboard Node-RED ini kita juga bisa melihat dari variabel yang lain, yaitu temperatur dengan gauge dan chart line, kemudian juga kemiringan dari mobilnya menggunakan gauge dan chart line. Teknologi dengan Node-RED ini kami menggunakan teknologi MQTT. Dengan MQTT brokernya menggunakan aplikasi Android dengan nama MQTT Broker versi 3. Nah, antara semuanya kami menggunakan alamat jaringan lokal yang sama. Jadi antara server yaitu ESP32 dengan web socket kliennya menggunakan IP lokal jaringan yang sama. Kemudian juga antara MQTT Broker, MQTT Publisher, dan MQTT Subscriber juga menggunakan IP jaringan yang sama. Jika tidak menggunakan IP jaringan yang sama, maka semuanya tidak bisa saling berkomunikasi. Kemudian yang terakhir, suhu mengenai vessel tempat berlangsungnya reaksi kimia. Kita dapat melihatnya pertama di web browsernya menggunakan teknologi WebSocket dan juga di Node-RED. Di sini juga bisa kita lihat dari ini chart temperatur. Di sini ada grafik ini temperatur versus time dalam detik. Ya, ini bisa dilihat perubahan temperatur seiring dengan berjalannya waktu, naik turunnya. Ini dari 2241 sampai 2324. Ada chart speed juga. Ini bisa dilihat kita ketika wahananya itu berubah kecepatannya. Ini di sini ada grafiknya turun, berarti kecepatannya turun pada detik sekitar ke berapa 5, di tengah-tengah antara 41 sampai 51. Terus ini ada chart tilt atau kemiringannya. Di sini tadi
miringnya antara ke kanan ke kiri, makanya ke bawah dan ke atas. Oke. Untuk sensor kemiringan dari mobil jam Ekar ini kita menggunakan sensor MPU 6050. Kemudian untuk sensor suhu kami menggunakan DHT 22. Dan untuk simulasi jarak dari mobil kami menggunakan sensor potensiometer. Kemudian untuk kecepatan kita akan menggunakan waktu dari awal mobil berjalan. Kami menggunakan jaringan yang sama yaitu 192, 168, 137. Lihat pada MQTT broker ini, kemudian device web Klien client 1 dan klien 2. Kemudian pada Node-RED berjalan di IP yang sama pula. Oke. Berikutnya kami akan melakukan simulasi pada jam Ekar. pertama kita akan men-reset dulu waktunya menjadi 0, dan ketika tombol start dipencet maka mobil akan berjalan. Misal peluit dibunyikan, kita pencet tombol start. Kemudian mobil berjalan dengan simulasi jarak menggunakan potensiometer. Kemudian mobil mengalami kemiringan, maka kemiringan juga akan ditampilkan pada web server. Semuanya dapat terlihat secara real time antara kedua device dengan interval 1 detik. Misalkan sudah di jarak 13 meter, kita stop waktunya. Nah, ini menandakan bahwa mobil mungkin sudah finish atau kehabisan energi sehingga dia berhenti. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.